Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Kelompok 1 yang beranggotakan: yang pertama ada Nopitasari dengan NIM A1D1220017. Yang kedua ada Rivaldi Aulia Fikri dengan NIM A1D1222021. Dan yang ketiga ada Latifah Ruliandari dengan NIM A1D1222019. Pada konsep dasar pembelajaran bahasa di sekolah dasar ada 3 pembahasan. Yang pertama, perbedaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa. Yang kedua, perbedaan pembelajaran bahasa di sekolah dasar kelas permulaan dan kelas tinggi. Dan yang ketiga, tujuan, prinsip dasar dan fungsi pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Lalu, bagaimana sih konsep dasar pembelajaran bahasa di sekolah dasar itu? Konsep dasar pembelajaran bahasa di sekolah dasar adalah peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia. Berdasarkan dokumen yang ditemukan, konsep pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Perbedaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa. Apa sih perbedaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa itu? Pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa merupakan 2 hal yang berbeda. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang terjadi di alam bawah sadar, sedangkan pembelajaran bahasa merupakan penguasaan bahasa secara sadar. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Dalam perkembangannya, pemerolehan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Cara anak memperoleh bahasa terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori pemerolehan bahasa behavioristik. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa nativistik. Dan yang ketiga, teori pemerolehan bahasa kognitivistik. Yang pertama, teori pemerolehan bahasa behavioristik. Teori behavioristik menekankan bahwa pemerolehan bahasa pada anak karena adanya pengajaran dari lingkungan sekitarnya. Anak dipandang tidak mempunyai bekal apa-apa dan memperoleh pengetahuan dari lingkungan sekitar. Teori behavioristik menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulisi atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini, semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia itu. Teori behavioristik menganggap bahwa pengetahuan linguistik terdiri hanya dari hubungan-hubungan yang dibentuk dengan cara pembelajaran, stimulus, dan respon. Menurut aliran behavioristik, pemerolehan bahasa itu bersifat nurtur, yakni pemerolehan ditentukan oleh alam lingkungan. Manusia dilahirkan dengan suatu tabula rasa, yakni semacam piring kosong tanpa apapun. Piring ini kemudian diisi oleh alam sekitar, termasuk bahasanya. Jadi, pengetahuan apapun yang kemudian diperoleh oleh manusia semata-mata berasal dari lingkungannya. Dengan demikian, teori behavioristik menganggap kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak
diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya, dan menurut ahli ini, pemerolehan bahasa ialah pemerolehan kebiasaan. Proses perkembangan ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungannya. Adapun perkembangan bahasa dipandang sebagai kemajuan dari penerapan prinsip stimulus respon dan proses imitasi atau peniruan. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa nativistik. Teori nativistik menurut Chomsky menyatakan bahwa anak dapat memperoleh dan mengembangkan kemampuan berbahasa karena mereka mempunyai apa yang disebut sebagai innate language faculty atau lebih dikenal dengan LED. Chomsky beranggapan bahwa pengaruh lingkungan bukan faktor penting dalam pemerolehan bahasa. Selama pemerolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Pandangan ini beranggapan bahwa bahasa merupakan pemberian biologis yang sering disebut sebagai hipotesis nurani. Pemerolehan bahasa itu bukan didasarkan pada nurtur, tetapi pada natur. Anak memperoleh kemampuan untuk berbahasa seperti dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan berjalan. Anak tidak dilahirkan sebagai piring kosong dan tabula rasa, tetapi ia telah dibekali dengan sebuah alat yang dinamakan piranti pemerolehan bahasa atau language acquisition device. Dari uraian tersebut, jelas bahwa setiap manusia yang lahir dilengkapi dengan kemampuan bahasa yang dimilikinya. Lingkungan tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa anak. Selain itu, mustahil bagi seseorang untuk dapat menguasai bahasa dalam waktu singkat melalui peniruan jika tidak memiliki aspek sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara alamiah. Yang ketiga, teori pemerolehan bahasa kognitivistik. Teori kognitivistik ini dalam hubungannya dengan pemerolehan bahasa, yaitu merupakan teori yang mengakomodasi dua teori sebelumnya. Teori kognitif memandang pemerolehan bahasa sebagai hasil kerja mental dan berdasarkan kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur bahasa melalui lingkungan sekitarnya. Teori kognitif menegaskan bahwa alam dan organisme merupakan suatu kesatuan fungsional yang tak terpisahkan. Dengan demikian, teori kognitif mengakui adanya potensi bawaan manusia sekalipun memperhatikan aspek lingkungan di sekitar anak. Teori kognitivistik menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognitif. Struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam, dan bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan. Struktur bahasa itu timbul sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungan kebahasaannya. Bahasa dapat membantu perkembangan kognitif. Bahasa dapat mengarahkan perhatian anak pada benda-benda baru atau hubungan baru yang ada di lingkungan, mengenalkan anak pada pandangan-pandangan yang berbeda, dan memberikan informasi pada anak. Bahasa adalah salah satu dari berbagai perangkat yang terdapat dalam sistem kognitif manusia. Struktur mental atau kognitif anak terbentuk dari hubungan di antara fungsi-fungsi mental. Hubungan antara bahasa dan pemikiran diyakini sangat penting dalam kaitan ini. Vygotsky menegaskan bahwa bahasa dan pemikiran pada mulanya berkembang sendiri-sendiri, tetapi pada akhirnya bersatu. Dengan demikian, teori kognitivistik beranggapan bahwa anak dilahirkan dengan kemampuan berpikir dan di dalamnya termasuk kemampuan berbahasa. Menurut teori ini, lingkungan tidak besar pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual anak.
Perkembangan anak tergantung pada keterlibatannya secara aktif dengan lingkungan. Jadi, yang penting ialah interaksi antara anak dengan lingkungannya. Selanjutnya, pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang mempelajari bahasa kedua setelah dia mempelajari bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Selanjutnya, perbedaan pembelajaran bahasa dan pemerolehan bahasa. Yang pertama, pemerolehan merupakan proses bawah sadar dan terjadi melalui masukan yang dapat dipahami anak. Sedangkan pembelajaran merupakan proses sadar untuk menghafal kaidah, bentuk, dan struktur. Yang kedua, pemerolehan bahasa berfokus pada komunikasi penuh makna, sedangkan pembelajaran bahasa berfokus pada bentuk-bentuk bahasa. Yang ketiga, pemerolehan bahasa menekankan pada tumbuhnya kecakapan bahasa secara alamiah, sedangkan pembelajaran bahasa menekankan pada kemampuan produksi bahasa yang dihasilkan dari keterkaitan pada tahap awal. Yang keempat, pada pemerolehan bahasa, kesalahan yang terjadi merupakan hal yang wajar, sedangkan pada pembelajaran bahasa, koreksi kesalahan sangat penting untuk mencapai tingkat penguasaan. Dan yang kelima, keberhasilan pemerolehan bahasa didasarkan pada penggunaan bahasa untuk melakukan sesuatu. Sedangkan keberhasilan pembelajaran bahasa didasarkan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa. Materi selanjutnya yaitu perbedaan pembelajaran bahasa di SD, kelas rendah, dan kelas tinggi. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran di SD ini dapat dibagi menjadi pembelajaran kelas rendah dan kelas tinggi. Pembelajaran untuk siswa kelas rendah merupakan pembelajaran yang dilaksanakan untuk siswa yang berada pada kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan proses pembelajaran untuk siswa kelas tinggi yaitu untuk siswa yang berada pada kelas 3, 4, dan 5. Perbedaan dalam konsep pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dengan konsep pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Contohnya pada tujuan pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah 1-3 dan tinggi 4-6. Di sekolah dasar berbeda-beda. Di kelas rendah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tujuan dan pendekatan struktural. Pendekatan tujuan mengacu pada pembelajaran yang terpusat pada tujuan akhir yang diperoleh oleh siswa setelah berlaku proses belajar. Pendekatan struktural mengacu pada pembelajaran yang terpusat pada struktur dan sistem bahasa. Di kelas tinggi 4-6, pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan keterampilan proses, language, pendekatan terpadu, kontekstual, dan komunikatif. Pendekatan keterampilan proses mengacu pada pembelajaran yang terpusat pada keterampilan yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Language mengacu pada pembelajaran bahasa yang didasari oleh paham konstruktisme dan dengan bahasa dapat diajarkan secara utuh, tidak terpisah-pisah. Pendekatan terpadu mengacu pada pembelajaran bahasa yang terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan. Pendekatan kontekstual mengacu pada pembelajaran bahasa yang terintegrasi dengan situasi dan kehidupan siswa. Pendekatan komunikatif mengacu pada pembelajaran bahasa yang terintegrasi dengan kebutuhan. Metode pembelajaran yang digunakan juga berbeda-beda. Di kelas rendah, metode yang digunakan adalah metode eja, metode suku kata, dan metode kata. Di kelas tinggi, metode yang digunakan adalah metode global dan metode SAS. Selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki tujuan dan fungsi yang penting. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan agar siswa mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien baik lisan maupun tulisan.
Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia juga bertujuan untuk membantu siswa mengenal, menghargai, dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Lalu fungsi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar antara lain sebagai sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia, serta penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu prinsip dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ada 4 prinsip dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, prinsip kontekstual, yang kedua, prinsip integratif, yang ketiga, prinsip fungsional, dan yang keempat, prinsip apresiatif. Yang pertama, prinsip kontekstual, di mana konsep belajar pada prinsip ini menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan nyata. Yang kedua, prinsip integratif, yaitu pembelajaran bahasa disajikan tidak terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa secara terpadu atau terintegratif bisa dipadukan dari pembelajaran menyimak, mendengarkan, membaca, dan menulis. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip fungsional. Prinsip fungsional ini mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas, bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Jadi, pada prinsip ini dijelaskan bahwa pembelajaran tidak hanya dari satu sumber, melainkan pada multisumber. Yang keempat, prinsip apresiatif, yaitu prinsip yang memberikan dasar bahwa pelaksanaan pembelajaran harus menyenangkan. Sekian pembahasan materi dari kelompok 1. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan, pengucapan, dan penyampaian materi, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.